Elohim Yahweh sudah tahu terlebih dahulu, karena itu Elohim Yahweh menetapkan pattern. Patternnya adalah Syabat. Ya, patternnya adalah Syabat, yaitu angka 7. Ya, angka 7. Dari banyak kalender di seluruh dunia ini, ya base-nya itu 1 mingguan, yaitu 7 hari. Base-nya di situ, saudara. Enggak, base-nya itu 8 hari, 9 hari, 10 hari, 15 hari, enggak. Base-nya, fondasinya itu 7. Dari seluruh kalender. Ya, putarannya di situ. Dan akhirnya hari ini, zaman modern, kita mendapatkan pattern yang sama. Nah, ternyata pattern itu sudah dikerjakan oleh Elohim Yahweh, yaitu pada saat Elohim Yahweh membenahi ini. Ya, membenahi bumi ini. Elohim Yahweh sudah kasih patternnya. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, berhenti dia. Syabat. Ya, jadi ini patternnya sudah di situ, saudara. Ya, patternnya di situ. Jadi orang yang menyatakan hari Sabat itu bukan hari Sabtu, wah ini berarti, saudara, ya, orang itu kelihatan titik. Nah, itu dia, ya. Saudara lanjutkan kalimatnya. Kelihatan apanya? Ya, saudara sendiri yang tahu. Ya, karena ini sudah internasional. Syabat itu selalu Sabtu. Nah, ternyata pola Syabat ini dipakai oleh Elohim Yahweh bukan cuman secara mingguan. Kalau secara mingguan hanya 1 minggu, ya, dan hari yang terakhir, hari Syabatnya, hari ke-7, itu Sabtu, itulah Syabat. Pola ini dipakai Elohim Yahweh secara tahunan, yaitu dengan yang namanya putaran Shemitah. Ya, orang Kristen nggak tahu Shemitah. Ya, waktu dulu saya masih di kekristenan, saya nggak tahu apa itu Shemitah. Nggak tahu, saudara. Ya, akan tetapi dengan kembali ke pola akar Ibrani, kita tahu. Shemitah itu apa? Ternyata Shemitah itu adalah Sabat untuk tanah. Sabat untuk tanah. Jadi tanah ini mesti Sabat. Tanah ini harus ada penghentian supaya dia bisa bernafas. Ceritanya gitu loh, bisa istirahat. Ya, bisa memulihkan nutrisi-nutrisinya. Ya, itu cara Elohim Yahweh luar biasa. Kalau manusia dikasih waktu 7 hari. Kerja 6 hari, 1 hari berhenti. Supaya tubuhnya bisa dipulihkan kembali kesehatannya. Bisa lihat seperti itu. Tanah ternyata seperti demikian, saudara. Ya, tanah 6 tahun, mohon maaf, 6 tahun mereka diolah, dibajak, dipupuk, ditaburi benih-benih. Tahun ke-7 stop, tidak boleh disentuh. Nah, ini hanya ada di dalam pola akar Ibrani. Saya bisa lihat, jadi ada yang namanya Syabat tanah, yaitu Shemitah. Ya, jadi putarannya adalah 7 tahun, dan tahun yang ke-7 itu adalah tahun Shemitah. Namanya tahun Shemitah. Ya. Nah, selain daripada Sabat mingguan dan Sabat secara cycle Shemitah 7 tahunan ini, ya, ternyata juga Elohim Yahweh menetapkan Sabat milenium. Nah, Sabat milenium ini skupnya lebih makro, lebih besar, yaitu 1000 tahunan. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Itu ada di kitab Kefa, kitab Petrus. Ya, 1 hari di hadapan Bapa Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Saya bisa lihat. Jadi, selain dari Sabat mingguan, 1 minggu, 7 hari, juga ada Sabat tanah, yaitu 7 tahun, Shemitah. Kemudian ada yang namanya Syabat milenia. Syabat milenium. Syabat milenium adalah tahun ke-7000. Tahun ke-7000.
inilah kerajaan damai 1000 tahun. Jadi ada sabat milenia. Jadi ada sabat mingguan, ada sabat tahunan, ada sabat milenia. Patternnya sama. Putaran angka 7. Sudah bisa lihat, cuman yang satu adalah 7 hari, yang kedua adalah 7 tahunan, yang ketiga adalah 1000 tahunan, saudara. Sehingga sampai 7000. Ya, tapi patternnya sama. Ya, cuman nolnya saja yang berbeda di belakang. Ya, jadi saudara paham di sini. Jadi inilah pattern yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh mengenai Syabat. Nah, kalau kau sudah lihat kata Syabat, Syabat itu terdiri dari 3 huruf. Ya, yaitu Shin, Beth, dan Taf. Bacanya dari kanan ya. Shin, Beth, sama Taf. Kalau saya urutkan dari atas ke bawah untuk memudahkan saudara, Shin ya seperti huruf W ya, kemudian Beth dan kemudian Taf. Beth yang di tengah, ada titiknya tengah, dan kemudian huruf Taf. Nah, kalau kita lihat piktografnya dan artinya, maka Shin itu adalah gigi. Tujuannya untuk menghancurkan atau dihancurkan. Beth itu adalah kemah atau tenda atau rumah, tempat tinggal, atau boleh disebut sebagai tubuh. Dan kemudian Tau adalah 2 ranting yang bersilang. Suatu covenant, perjanjian. 2 ranting, harus 2 ranting. Tidak boleh besi sama ranting, tidak boleh. Ya, jadi harus 2 ranting. 2 ranting yang bersilang. Dan itu membentuk seperti salib. Nah, jadi Syabat itu maknanya apa? Ingat, fondasi Elohim Yahweh berdasarkan Syabat. Dan kalau kita bisa melihat dari piktograf dan maknanya, kita bisa dapat ini dia, saudara, yaitu tubuh yang dihancurkan di kayu salib. Itu Syabat. Sorry saya, itu Syabat. Shin menghancurkan, Beth itu rumah, tubuh, kemah, Tau itu di kayu salib. Tubuhnya siapa yang dihancurkan di kayu salib? Ya, yang merupakan perjanjian, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi saat saudara Syabat, kita diingatkan akan kasih Elohim Yahweh. Ya, akan kasih Elohim Yahweh yang sangat luar biasa. Jadi Syabat bukan minggu. Syabat adalah hari yang ke-7. Jadi saat kita Syabat sekarang, saya sekarang sudah masuk Syabat, saudara ada di hari Syabat, kita ingat siapa? Ingat kasih Bapa Yahweh. Melalui siapa? Melalui Yeshua. Saya bisa lihat. Jadi kita nggak bisa keluar dari kasih daripada Bapa Yahweh ini. Sampai-sampai Rasul Paul mengatakan demikian. Siapa yang dapat memisahkan aku dari kasihnya? Kecelakaankah? Kerugiankah? Malapetakah? Atau kematian sekalipun? Saya bisa lihat. Dia bilang tidak ada. Tidak ada yang bisa memisahkan antara dia dengan kasih Elohim Yahweh. Dan pengikatnya apa? Syabat. Karena itu Bapak Yahweh menginstruksikan, ingat akan Syabat. Ingat akan Syabat dan Syabat-Syabat. Maksudnya Syabat-Syabat gadol. Itu juga Syabat. Ingat ya, Syabat itu bukan cuma Sabat mingguan saja, tapi juga ada Sabat gadol. Kalau Sabat gadol, itu nanti hubungannya dengan 7 hari raya. Ya, dengan 7 hari raya. Ingat, 7 hari raya itu penggenapannya siapa? Yeshua. Jadi nggak bisa lepas dari Yeshua. Saat saudara dan saya Syabat, kalau pikirannya lain, ya tidak kepada Yeshua, wah ini berarti ada yang error. Kita bisa lihat, karena kata Syabat itu sendiri mempunyai makna, ya, untuk mengingat, ya, tubuh yang dihancurkan di kayu salib. Ya, saat kita Syabat, kita mengingat kasihnya dia. Dan merupakan perhentian. Ya, Syabat itu juga dikatakan sebagai perhentian. Saat Syabat,
Kita tidak melakukan aktivitas, tapi kita berhenti untuk dapat dialiri kasih Elohim Yahweh. Saudara bisa lihat, dan Elohim Yahweh hanya punya satu jalan. Hanya punya satu jalan, yaitu melalui Yesua. Hanya melalui Yesua. Dia tidak pakai jalan lain. Saya bisa lihat, karena itu saat Yesua berkata, kiranya cawan ini kalau boleh berlalu dari hadapanku. Dan Yesua berdoa sampai 3 kali. Betul? Jawabannya tetap hanya satu. Kamu harus meminumnya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tidak minum cawan itu. Tapi Elohim Yahweh mengatakan tidak ada jalan lain. Untuk manusia, saudara dan saya, akan mendapatkan rest. Rest tahu ya. Rest itu istirahat. Ya, istirahat. Mendapatkan perhentian. Mendapatkan Syabat. Itu hanya melalui Yesua. Hanya melalui Yesua. Ya, luar biasa. Ternyata Syabat mengandung makna seperti ini. Nah, pattern angka 7, ya, pola angka 7 ini juga terdapat di mimpi Nebukadnezar. Yang pertama adalah kepala emas, itulah dia sendiri, Nebukadnezar, representasi dari Babel. Yang kedua adalah lengan dan perak, yaitu kekaisaran berikutnya, Medo Persia. Dan kemudian perut dan pinggang dari tembaga, itu merupakan empire atau pemerintahan berikutnya setelah Medo Persia, yaitu Yunani, Greece. Dan kemudian paha dari besi itu dimulai dari Romawi dan kemudian menjadi 2 bagian, yaitu Katolik, Kristen, dan Islam. Ya, dan kemudian bagian bawahnya, kakinya dari besi dan sebagian dari tanah liat, itu ada di zaman kita sekarang, yaitu United Nations, PBB. Dan akan ada pembentukan setelah itu, yaitu 10 jari. Inilah masa 666, dan yang ke-7, ingat ada 7. Yang ke-7 adalah batu yang terungkit dari gunung dan menimpa seluruh patung ini, dan patung ini tidak tersisa lagi. Inilah kerajaan damai 1000 tahun. Dan batu itu menjadi gunung yang besar. Inilah kerajaan damai 1000 tahun. Jadi pattern ini ada di dalam mimpi Nebukadnezar. Ya, jadi ini pattern angka 7. Kita akan melihat pattern angka 4. Ya, pattern atau pola angka 4. Mengapa nama Elohim Yahweh, ya, nama Elohim pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh memiliki 4 huruf. Yod, He, Waw, He, dan juga Sang Mesias, Juru Selamat, Sang Firman, namanya adalah Yeshua, memiliki 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Baca dari kanan. Ya, Yod, Shin, Waw, Ayin. Dua-dua sama-sama 4 huruf. Ini adalah pola angka 4. Dan dua-dua mempunyai makna yang sama. Yod, He, Waw, He itu adalah lihat tangan, lihat paku. Sedangkan Yod, Shin, Waw, Ayin, mata yang melihat paku, mata yang melihat paku menghancurkan tangan. Jadi sama. Ya, jadi sama. Dan ini diwakili 4 huruf, tidak 5 huruf. Jadi kalau nama Sang Juru Selamat hurufnya 5 atau 3 atau 6, udah keliru. Harus 4. Karena ini sudah pola. Mengapa demikian? Ya, penggenapannya ada di mana? Karena angka 4 ini adalah angka pintu. Ya, angka 4 hurufnya adalah dalet. Ya, Yeshua mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 9a, akulah pintu. Jika seorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Kalau cuman baca akulah pintu seperti itu, ya, I am door, I am a door.
Ya, akulah pintu. Saudara akan pernah dapat maknanya sampai kapanpun. Sampai saudara mau copot bola mata saudara, tidak akan pernah mendapatkan maknanya kalau saudara hanya berputar-putar di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, kecuali hanya satu bahasa yang bisa mengungkapkan rahasia ini, yaitu bahasa Ibrani. Karena pada saat kita lihat ke bahasa Ibrani, pintu itu 4. Ya, pintu itu 4. Gematrianya. Nah, penggenapannya kapan? Nah, penggenapannya adalah pada saat dia disalib. Disinilah tertulis dalam Yohanes 19 ayat 19 ayat 19 dan 20. Silakan Brother Reno. Yohanes 19 ayat 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. 20. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat tertulis dalam bahasa Ibrani. Ini yang pertama, karena yang disalib orang Ibrani. Dan di situ ada kode, yaitu Yeshua Hanotsri Wamelech Hayehudim. Lihat huruf depannya, Yod He Waw He. Inilah penggenapannya, yaitu pada saat peristiwa di mana Yeshua disalibkan. Inilah penggenapannya, yaitu angka 4 itu. Yeshua, Yod Shin Waw Ayin 4, Yod He Waw He juga 4. Kenapa? Rahasianya mengenai waktu. Waktunya kapan? Disinilah tepat 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa, pintu keselamatan itu terbuka melalui kematian Yeshua HaMashiach. Tepat. Jadi di dalam pola gematria, ini adalah pola ketepatan. Ya, pola ketepatan. Jadi sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai kematian Yeshua HaMashiach, itu 4.000 tahun. Karena merupakan pattern, harus tepat. Pikirannya simpel. Pemikirannya simpel, maksud saya gitu. Kalau di dalam kematian Yeshua saja tepat, bagaimana dengan kedatangannya? Untuk yang kedua. Kalau untuk yang pertama saja tepat, bagaimana dengan yang kedua? Saya bisa lihat. Tepat, Pak. Nah, saya bisa lihat. Jadi semuanya akan presisi. Semuanya akan presisi. Kalau yang pertama itu sudah presisi, nanti saya akan berikan pola pattern yang lainnya, ya. Dan itu presisi semua. Nanti kita bisa melihat berdasarkan yang presisi itu, kedatangan yang kedua itu juga presisi. Pasti presisi. Amin. Akan lebih, nggak akan kurang. Ya, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Ini baru pattern angka 7 dan angka 4. Nanti saya akan jabarkan sedikit. Plus besok, ditambahin besok. Ya, kalau ini saja presisi, baru 2 nih, 4 sama 7 presisi. Ya, ini hitungan matematika. Matematika itu harus presisi. Saudara kerja di bank, ya kan, nggak presisi, wah bermasalah besar. Betul kan? Bermasalah besar. Ya kan? Tapi juga ada ya pekerjaan yang ABS. Asal babi senang. Nah, itu enggak presisi, enggak apa-apa, saudara. Asal babi senang. Ya, ngerti ya? Saya yakin saudara ngerti. Enggak usah diperpanjang. Asal babi senang, semuanya bisa diatur. 2 ditambah 2, mau minta berapa? 7.000, 10.000, 1 juta, itu bisa diatur. Ya, itu. Ya, itu pakai ABS. Ya, ABS itu bukan
Kalau saudara montir, saudara pasti ngerti. Anti-brake system. Bukan anti-brake system. Ya, jadi bukan anti-brake system. Ya, saudara pasti tahu yang punya mobil, punya sepeda motor, biasanya pakai di mobil. Itu pakai anti-brake system. ABS. Ya, tapi kepanjangannya adalah asal Bapak senang. Ya, asal Babe senang. Ya, jadi kita bisa tahu. Nah, Elohim Yahweh presisi sekali, sangat-sangat presisi sekali di dalam kedatangannya yang pertama. Nah, tinggal diteruskan bagaimana dengan kedatangan yang kedua, begitu saudara. Ya, tapi sebelum sampai di situ, kita akan lihat pattern angka 4 dan angka 7. Saudara perhatikan. Yeshua itu 4 huruf. Yod, Shin, Waw, Ayin. Itu kode angka 4. Yaitu mengenai pintu dan kedatangan pertama. Dan uniknya huruf-huruf Ibrani itu punya mahkota, kayak menara, bukan menara ya, kayak mahkota, kepala. Kepalanya kalau dihitung, Yod, Shin, Waw, Ayin itu 7. Sempurna. Mahkota. Dan juga merupakan kedatangan yang kedua. Inilah pattern angka 4 dan angka 7. Saya bisa lihat. Dan pattern angka 4, angka 7 ini juga sudah diceritakan Elohim Yahweh di dalam Kejadian 1, Fatsal 1 dan Fatsal 2 bagian awal. Yaitu mengenai 7 hari atau 6 hari penciptaan, 1 hari resting. Hari keempat dan hari ke-7. Hari pertama, Elohim Yahweh mengatakan, jadilah terang. Dan terang itu jadi. Tapi masalahnya, kalau jadilah terang, dan terang itu jadi, benda penerangnya, benda yang memancarkan terang itu, kok baru dijadikan pada hari keempat? Nah, itu pertanyaan kan gitu kan. Sebelumnya kan harus dijadiin dulu benda penerangnya. Baru ngomong terang itu jadi. Ternyata tidak. Saya bisa lihat, benda penerangnya itu baru ada hari keempat. Yaitu yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Ya, saya sudah ajarkan itu. Saya bisa lihat di pengajaran 7 hari agenda Yahweh. Ya, yang kecil itu adalah bercerita mengenai siapa? Mengenai siapa yang kecil? Kalau saudara masih ingat? David. Daud. Yang besar adalah Yeshua. Uniknya, di tahun yang ke-4000, dalam arti begini, dari 3000 ke 4000, 1000 pertama, 1000 kedua, 1000 ketiga, 1000 keempat. 1000 keempat. Ya, 1000 keempat. Itu Daud di sana, Yeshua di sana. Cuman Daudnya di awal, Yeshuanya di paling akhir. Itu saja. Tapi di tahun ke-4000, saya bisa lihat, apakah ini suatu kebetulan? Tidak. Ini merupakan pola yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Sehingga kita tahu bahwa di hari keempat adalah Yeshua. Ya, saya tulis di sini Yeshua itu identik dengan matahari. Saya tidak ngomong Yeshua adalah dewa matahari. Saudara hati-hati ya, jangan dipotong. Ini hanya diidentikan saja, ya, yaitu dengan adanya matahari dan bulan. Tapi Yeshua bukan dewa matahari. Ya, jadi saudara harus paham. Ini terjadinya pada saat hari keempat. Dan pada hari yang ke-7, istirahat. Ya, hari ke-7 istirahat. 7 itu Zayin, kepala yang dimahkotai. Ya, kepala manusia yang dimahkotai. Dia istirahat. Ini adalah pattern angka 4 dan angka 7. Nah, pattern angka 4 dan angka 7 ini ada 2 penggenapan. Yaitu penggenapan mikro dan penggenapan makro. Ya, penggenapan angka 4 dan angka 7, saya ulangi lagi. Ada penggenapan mikro dan ada penggenapan makro.
Kalau penggenapan mikronya ada di mana? Kalau penggenapan mikronya ada di mana? Salib. Iya, terima kasih. Saat peristiwa penyaliban, itulah penggenapan mikro. Kenapa saya katakan penggenapan mikro? Saudara perhatikan bagian ini. Inilah penggenapan mikro. Yeshua mati tanggal 14 Nisan, dan pada saat itu, tahun itu hari Rabu. Ya, hari Rabu. Dan Yeshua bangkit 72 jam kemudian. Kalau dia matinya sekitar jam 3 sore, hari Rabu, maka bangkitnya kapan? Tidak lain adalah hari Sabtu. Jam 3 sore juga, lebih sedikit. Untuk menggenapi profesi nubuat Nabi Yonah. 3 hari, 3 malam, dia ada di perut bumi. 72 jam. Jadi Yeshua bangkit pada hari ke-7. Dan hari ke-7 saat itu, tepatnya Sabtu, saudara. Saya bisa lihat, ini mikro. Ini penggenapan mikro. Ya, jadi Yeshua bangkit pada hari Sabtu. Mati pada hari ke-4, hari Rabu, bangkit pada hari yang ke-7, hari Sabtu. Ini mikro, karena mikro itu hari. Nah, bagaimana dengan penggenapan makro? Penggenapan makronya adalah kalau kita lihat dari Millennium Shabbat. Penggenapan makronya adalah Yeshua datang di tahun yang ke-4000. Ini tahun 1000 pertama, tahun 1000 kedua, tahun 1000 ketiga, tahun 1000 yang keempat. 1000 di tahun keempat, ya, bagian yang ke-1000 yang keempat, disitulah Yeshua datang. Inilah kedatangan pertama. Dan kedatangan yang kedua, plus pemerintahannya adalah di tahun yang ke-7000. Jadi tahun keempat, tahun ke-4000 itu maksud saya, di sanalah dia datang pertama kali, dan tahun yang ke-7000 dia datang untuk yang kedua kalinya. Inilah penggenapan makro. Penggenapan makro ini baru diselesaikan 50%. Penggenapan mikro sudah digenapi dua-duanya. Saya bisa lihat, penggenapan mikro ini sudah digenapi dua-duanya. Rabu, 14 Nisan, mati. Bangkit, 17 Nisan, Sabtu, Sabat, sudah digenapi. Ya, penggenapan makronya baru, bukan hanya ya, baru 50%, yaitu yang ke tahun ke-4000 itu baru tergenapi. Kira-kira sisanya akan tergenapi dengan ketepatan atau tidak? Tepat. Ya Pasti tepat. Lawang yang mikro saja sudah tepat, apalagi yang makro. Sudah pasti sama tepatnya. Ini seperti mirror. Tahu ya mirror ya? Ini seperti cermin. Mikro dan makro ini seperti cermin. Kalau dia sudah menggenapi yang mikro, dia juga pasti akan menggenapi yang makro. Saya bisa lihat. Jadi sudah pasti dia akan datang di tahun yang ke-7000. Ya. Di awal dia pasti akan datang. Nah, sekarang kita lihat pattern angka 6 dan 7. Kita sudah melihat di dalam pengajaran kematian Rahel, time travel 33, kejadian 35. Itu ada pattern, yaitu siapa saja yang ada di Gua Mahpela, yang jenazahnya diletakkan di Gua Mahpela. Pertama Avram, kedua Sarah, ketiga Yesak, keempat Rivka, kelima Yakov, kelima Lea dulu, karena Yakov matinya terakhir. Ya, Lea, kemudian ke-6 Yakov, ada 6 orang. Setelah itu tidak pernah diisi lagi. Tidak pernah diisi oleh Rahel, karena Rahel tidak dikuburkan di Gua Mahpela. Tidak juga Yosef, karena dia dikuburkan di mana? Sukot. Sukot, terima kasih. Saya bisa lihat. Nah, jadi di Gua Mahpela itu hanya ada 6 jenazah.
Maksud saya begini, nggak jadi jenazah lagi. Cuman ada 6 belulang, 6 tengkorak. Dan yang ketujuh apa? Yang ketujuh adalah kebangkitan. Karena apa? Karena pada saat Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib, mereka bangkit semua. Itu mikronya. Makronya apa? Makronya adalah setiap person yang ada di dalam Gua Makpela itu merupakan representasi 1000 tahunan. Jadi ada 6 orang, Abraham, Sarah, Yisak, Rifkah, Yakov, dan Lea, itu representasi dari 6000 tahun. Dan setelah itu, kebangkitan. Kebangkitannya apa? Kerajaan damai 1000 tahun. Polanya kembali lagi ke pola dasar, yaitu Syabat. Entah itu Syabat mingguan, atau Syabat tahunan, Shemitah, atau Syabat milenia. Polanya kembali ke Syabat. Ya, selalu kembali ke Syabat. Kemudian, pattern angka 6 dan 7. Ya, ini saya sudah ajarkan di dalam peristiwa Noah. Ya, di dalam Kejadian 6 ayat 3, tolong Brother Enoch bisa baca, terima kasih. Kejadian 6 ayat 3. Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia, karena mereka adalah manusia jasmani yang umurnya akan sampai 120 tahun saja. Ya, terima kasih. Kata 120 tahun, ya, itu untuk cara buka kuncinya ini, yaitu menggunakan nilai Yobel. Yobel adalah 50. Jadi 120 dikali 50 akan terbuka, yaitu 6000. Ini kuncinya di sini. Ya, jadi match, kuncinya harus match. 120 dan 50. 50 Yobel. Ya. Jadi 120 dikali 50 pembebasan. Dan betul-betul bebas. 6000, setelah 6000. Ya, 120 kali 50 sama dengan 6000. Jadi inilah kunci di mana ruah Yahweh Elohim tidak akan selamanya tinggal di dalam daging manusia selama 6000 tahun, ya, kecuali ya orang itu membuka hatinya untuk menerima Yeshua HaMashiach. Yang dimaksudkan bahwa ruah Yahweh Elohim tidak selamanya tinggal di manusia itu maksudnya secara global. Secara global. Hari ini ruah Yahweh Elohim tinggal di dalam manusia secara global? Jawabannya? Tidak. Tidak. Nggak percaya? Coba pergi aja ke tetangga sebelah. Tanya sama dia. Di dalam kamu... Ya. Pribadi-pribadi itu. Iya, tanya sama tetangga sebelah. Di dalam kamu ada siapa? Begitu. Ada ruah Yahweh Elohim? Boro-boro ngomong ruah Yahweh Elohim. Siapa itu? Nggak kenal. Siapa itu ruah Yahweh Elohim? Ya. Apalagi saudara tanya sama gereja lokal di sekitar saudara. Ya kan? Nah itu dia yang sekarang ini lagi pasang ornamen-ornamen. Ya kan? Apakah Yahweh ada di dalam hidup saudara? Nah, ya kan? Paling-paling dilempar kelompen. Tahu ya? Siapa tahu kelompen? Ya. Sandal kayu. Sandal kayu. Iya, sandal kayu, ya. Ya puji Bapak Yahweh, ya. Kalau dapat lemparan sandal kayu, jangan sakit hati, kumpulkan saja, dirombeng. Ya. Jadi itu berkat, ya kan? Kumpulkan aja jadi kayu bakar. Ya kan? Jadi ruah Yahweh Elohim secara general itu tidak ada di manusia sekarang. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Salah satunya, bukan salah satunya, di antaranya maksud saya, bukan salah satu ya. Ya, terlalu sedikit. Di antaranya adalah saudara dan saya. Ya, di antaranya saudara dan saya. Ada ruah Yahweh Elohim. Ya, ini penting sekali. Secara general tidak.
Dan secara general sudah diwakili dengan 120 tahun. Dikali 50. Jadi ini perhitungannya kembali lagi ke Syabat, saudara. Ya, kembali ke Syabat. Nah, kemudian di dalam Kejadian 8 ayat 13, silakan Brother Reno. Kejadian 8 ayat 13. Pada tahun ke-601, pada hari pertama permulaan bulan itu, air di bumi telah menjadi kering. Lalu Noah membuka atap batra itu dan memandang, tampaklah permukaan tanah itu mengering. Iya, terima kasih. Saya bisa lihat pengajaran ini minggu lalu sudah saya berikan, misteri gagak dan merpati. Ya, jadi saudara bisa lihat di pengajaran Time Travel 7B, misteri gagak dan merpati. Ini menjelaskan, tahun ke-601 itu identik dengan 6.000 lebih 1 hari. Ya, nah disinilah bumi sudah mengering. Bumi itu bercerita mengenai Israel. Ya, disinilah berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, pattern angka 6 dan 7 itu juga ada di dalam keunikan usia Moshe. Keluaran 7 ayat 7. Silakan Brother Reno. Keluaran 7 ayat 7. Moshe berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ya. Secara spesifik Torah ini luar biasa, saudara. Di mana usia Moshe itu diceritakan oleh Bapa Yahweh. Ya, sangat luar biasa. Dituliskan bahwa pada saat Moshe berusia 80 tahun, dia berbicara menghadap kepada Firaun. Dan di tahun yang sama, itu ada perayaan Pesah yang pertama. Ya, ada perayaan Pesah yang pertama. Di tahun yang pertama. Nah, kalau kita hitung dengan gematria, 80, ya, kunci pembukanya adalah satuan Yobel. 80 kali 50, jatuhnya 4.000. Saya bisa lihat. Jadi, setelah 4.000 tahun, ya, sejak kejatuhan Adam dan Hawa, disitulah ada peristiwa Pesah yang sesungguhnya, yaitu kematian Yeshua HaMashiach. Tetapi gambaran ini sudah diberitakan atau diberitahukan kepada Moshe, ya, pada saat dia umurnya 80, dia menghadap Firaun, Firaun mengeraskan hati, kemudian 9 tulah diberikan, dan ketika tulah ke-10 akan dijatuhkan, diadakan Pesah di sana. Saya bisa lihat kesamaannya, yang satu 80, yang satu 4.000. Kunci pembukanya dengan menggunakan satuan 50, satuan Yobel. Jadi sama. Dan kemudian bukan cuma itu. Usia daripada Moshe itu adalah 120 tahun. Ya, di dalam Ulangan 34 ayat 7. Moshe berumur 120 tahun ketika dia mati. Jadi 120, kunci pembukanya adalah satuan Yobel, 50, 120 dikali 50 adalah 6.000. Ya, 6.000. Bukan berarti Yeshua mati di tahun yang ke-6.000, bukan. Ada apa ya saat kematian Moshe? Ini yang harus dicari. Ada apa saat kematian Moshe? Ternyata saat kematian Moshe itu, ini dia yang terjadi, saudara. Mohon maaf, saya mundur sebentar. Ya, saat di 4.000 dulu ya. Ini belum yang 120 ya. Ini belum yang 120. Saya mundur sedikit. Jadi saat yang 4.000, saat kematian daripada Yeshua HaMashiach, apa yang terjadi?
Salah satu yang terjadi adalah tirai bait Elohim yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dari atas ke bawah. Ya, ini saat Pesah. Jadi saat Moshe berumur 80 tahun, yang adalah identik dengan 4.000 tahun, dengan mengalikannya 80 kali 50, 4.000 tahun, maka terkoyaklah tirai antara ruang suci dan ruang maha suci. Terkoyak. Dan apa yang terlihat? Ya, apa yang terlihat? Yang terlihat saat terkoyak, kira-kira apa yang terlihat? Tabut. Tabut perjanjian, Pak. Tabut, Pak. Tabut perjanjian. Tabut perjanjian. Walaupun mungkin saat itu tabut perjanjiannya itu replika. Karena yang asli ada di mana? Di bawah Bukit Golgota. Di bawah salibnya Di Yesus. bawah Pak. Yesus. Bukan wayat itu, Pak. Di bawah tempat di mana Yesua disalibkan. Itu yang asli. Walaupun ini replika, akan tetapi kalau kita melihat Yosua 3 ayat 3-4, silakan dibaca, Brother Enoch. Yosua 3 ayat 3-4. Dan mereka memerintahkan bangsa itu dengan berkata, apabila kamu melihat tabut perjanjian Yahweh Elohimmu dan para imam orang-orang Lewi yang mengangkutnya, maka haruslah kamu pindah dari tempatmu dan berjalan mengikutinya. Hanya jagalah jarak antara kamu dan tabut itu, kira-kira 2.000 hasta jauhnya. Jangan sampai mendekatinya, supaya kamu dapat mengetahui jalan yang akan kamu lalui, karena kamu tidak pernah melewati jalan itu sebelumnya. Iya, terima kasih. Ya, saudara bisa lihat. Jadi pada saat tirai itu terbelah, kematian Yeshua, ya, disitulah tabut perjanjian terlihat. Untuk Yosua akan menggenapi profesi di mana Yosua, yang juga artinya sama dengan Yeshua, akan menuntun ya selama 2.000 hasta atau 2.000 tahun untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saya bisa lihat. Sedangkan Moshe yang usianya 120 tahun dikali 50 dan akhirnya menghasilkan 6.000 tahun, setelah Moshe penggantinya adalah Yosua. Yosua akan membawa Israel masuk di dalam kerajaan 1.000 tahun. Tapi untuk saudara dan saya, berlaku Yosua 3 ayat 3-4. Apabila kamu melihat tabut perjanjian, akan ada jarak waktu. Saudara paham di sini ya? Ya. Jadi yang satu dari sisi Moshe, yang satu dari sisi Yosua. Yang dari sisi Moshe adalah untuk Israel. Yang dari sisi Yosua adalah untuk saudara dan saya. Perhatikan, ya, ada 2.000. Itu dari sisi Yosua. Ya, perhatikan, setelah Yeshua mati, tabir itu terkoyakkan, maka kita bisa melihat tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian. Saya mau tambahkan di sini supaya saudara paham. Untuk Moshe itu mengarah kepada Israel. Jadi setelah kematian Moshe 120 tahun yang sama dengan 6.000 tahun, Israel akan dipimpin Yosua, yang namanya juga Yeshua, meaningnya, ya, masuk tanah perjanjian. Saudara bisa lihat, ini untuk Moshe. Ya, jadi setelah 120 tahun, Moshe berhenti, dilanjutkan oleh Yosua. Setelah 6.000 tahun berhenti, dilanjutkan oleh Yesua. Ini untuk Israel. Sedangkan untuk Yosua, yang Yosua pasal 3 ayat 3 dan 4, itu untuk saudara dan saya. Perhatikan, kalau kamu sudah lihat tabut, hitung waktunya. Hitung waktunya, yaitu 2.000 hasta, yaitu 2.000 tahun.
Saudara dan saya yang harus hitung. Bukan orang Israel. Karena orang Israel tidak bisa melihat tabut. Saudara dan saya dimampukan melihat tabut. Saya bisa ngerti maksud saya. Orang Israel sampai hari ini yang menolak Yeshua tidak bisa lihat tabut. Karena itu yang berlaku adalah bagian Mose. Ya. 80 tahun Pesah, kematian Yeshua sebagai tanda, tapi dia tidak bisa lihat, maka perhitungannya adalah 6.000. Itu untuk orang Israel. Tapi buat saudara dan saya, kita bisa lihat tabut perjanjian. Mengapa kita bisa lihat tabut perjanjian? Karena saudara dan saya bukan berada di halaman lagi. Saudara dan saya berada di ruang kudus. Di situ ada menorah. Saya bisa lihat, menorah ini bukan di lapangan luar. Menorah ini bukan di lapangan. Menorah ini di ruang kudus. Saudara yang terima menorah, saudara yang terima Yesua, saudara dapat terang Yesua, saudara dan saya yang beriman kepada Yesua, itu ada di ruang kudus. Nah, saat kita di ruang kudus, tirainya sudah terkoyak. Saudara lihat tabut, disitulah saudara harus hitung. Saat tirai itu terkoyak, saudara harus hitung 2000 tahun. Saya bisa lihat. 2000 tahun, perhatikan. Setelah 2000 tahun, apa yang terjadi? Masuk tanah Kanaan. Sama. Israel juga masuk tanah Kanaan, tapi nanti urusannya sama Mose. 6.000, itu urusannya dia. Sama-sama jalan, sama-sama ketemunya. Tapi beda jalur. Beda jalur. Ya. Jalur mereka ya, yaitu mereka akan menyusut sampai 144.000. Akan dibantai sisanya. Walaupun hari-hari ini Israel istilahnya itu apa ya? Mendapat angin. Tahu ya mendapat angin ya? Ya, mendapat angin. Menang duluan. Iya, menang duluan. Mendapat angin. Tapi jangan kilaf, jangan berbangga diri. Karena profesinya jelas. Ya. Kota itu akan diserahkan dan diinjak-injak selama 42 bulan. Betul-betul diinjak-injak. Dan dari 10 juta, sekarang dalam minggu ini orang Israel mencapai 10 juta manusianya, akan menyusut jadi 144.000. Sisanya kemana? Kita sudah tahu. Pembantaian massal gede-gedean akan terjadi. Sudah bisa lihat? Sekarang dikatakan ada damai. Sudah mulai digembar-gemborkan. Persis seperti yang di 2 Tesalonika. Damai. Dan setelah itu terjadi kebinasaan. Ya, kita tinggal tunggu saatnya. Kita tidak nunggu saat mereka, kita tunggu saat kita untuk harpazo. Sudah bisa lihat? Kita tunggu saat kita, bukan tunggu mereka. Kita hanya bisa melihat mereka sudah semakin dekat, kita juga semakin dekat. Sama-sama. Kita naik harpazo. Kuka naik menuju Syamayim. Ya kan? Naik. Kayak lagunya tadi. Sudah bisa lihat? Jadi, siap-siap, saudara. Siap-siap. Ya, dunia ini akan segera terjadi perubahan. Kalau enggak, mereka akan cepat-cepatan. Karena timingnya Elohim Yahweh sudah betul-betul presisi. Ingat ya, saudara dan saya lihat tabut.
Kita bisa lihat tabut lewat virtual reality. Kita bisa lihat tabut melalui firman. Saya bisa lihat. Ini ceritanya kalau dikembangkan banyak, saudara. Salah satu contohnya, mengapa Yesus saat kebangkitannya, dia tidak pernah menampakkan diri kepada orang banyak. Mengapa Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada Pilatus? Aku bangkit nih. Mestinya kan keren ya. Aku bangkit. Gitu kan. Keren kan? Ya kan? Yesus menampakkan diri kepada siapa itu namanya? Kayafas misalnya. Kayafas, lu yang ludahin aku, yang mukul aku, ya kan? Aku selentik kamu sekarang. Nah, itu udah tahu selentik ya. Inilah selentik, saya nggak ngerti bahasa Malaysia. Selentik gitu ya, diselentik sama Yesus langsung terbang dia, ya kan? Ya, langsung ala maut, saudara. Enggak begitu. Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada banyak orang. Tapi Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-murid. Kenapa? Ya, kenapa? Karena murid-murid ada di satu tempat, yaitu bersama dengan menorah. Ini dia, saudara. Bersama dengan menorah, yaitu di ruang kudus. Nah, dari situ saudara ngitung sekarang 2000 tahun. Ya. Jadi inilah alasannya. Nah, yang berikutnya, 7 itu berarti angka kebangkitan, saudara. Ya, angka kebangkitan. Dari pattern ya, dari pattern. Saudara lihat, yang pertama adalah setelah Gua Mahpela diisi 6 orang, yang ketujuh adalah kebangkitan. Yang kedua, setelah kebangkitan Yeshua, maka semuanya yang percaya beriman pada Yeshua ikut bangkit. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Silakan Brother Reno. Matius 27, 50 sampai 53. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yeshua menyerahkan rohnya. Dan lihatlah tabir di tempat suci terbelah menjadi 2, dari atas sampai ke bawah, dan bumi berterguncang, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Iya, terima kasih. Kapan kebangkitannya? Tidak lain adalah hari ke-7, hari Sabat. Saya bisa lihat. Jadi 7 adalah angka kebangkitan. Yang berikutnya adalah, ini dia, penggenapan makro. Tadi penggenapan mikro ya. Mengenai hari Rabu dan hari Sabtu itu penggenapan mikro, dan sedangkan yang penggenapan makro adalah 4.000 tahun dan 7.000 tahun. Itu adalah di dalam Wahyu 20 ayat 4. Silakan Brother Nano. Wahyu 20 ayat 4. Dan aku melihat tata-tata dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama 1000 tahun. Iya, terima kasih. Perhatikan ayat ini. Ayat ini tidak berbicara mengenai rapture atau harpazo. Tidak. Ya, ayat ini tidak berbicara mengenai orang-orang yang sudah mati dan dibangkitkan terlebih dahulu. Tidak. Jelas dikatakan bahwa, dan aku melihat, perhatikan ini ya, jiwa-jiwa mereka yang dipenggal, ya, yang saya garis merah dan kuning ini, jiwa-jiwa mereka yang dipenggal. Karena apa? Karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahi atau pada tangannya. Saya bisa lihat, jadi inilah jiwa-jiwa yang terpenggal. Nah, jiwa-jiwa yang terpenggal ini siapa? Ya, jiwa-jiwa yang terpenggal ini adalah orang-orang yang
masuk dalam kategori meterai kelima. Meterai kelima. Tapi masih ada itu pengajaran yang mengatakan itulah harpazo. Kacau nggak? Kacau kan? Karena nggak ngerti prinsipnya. Asal dipaksa saja. Saya bisa lihat? Ya, dipaksa. Ayat itu tidak bicara mengenai harpazo. Jadi jiwa-jiwa yang mati karena Yesua, mati karena firman Elohim, yang tidak mau menerima tanda, yang tidak mau menyembah binatang itu dan ikannya, mereka mati, mereka dibangkitkan. Dan mereka memerintah bersama Yesua. Memerintah loh. Selama kerajaan, di dalam kerajaan 1000 tahun. Memerintah. Nah, dibangkitkan dalam tubuh apa? Kalau sudah dipenggal, mau dibangkitkan, kira-kira modelnya seperti apa? Tubuh tanpa kepala. Itu seharusnya seperti itu, bukan? Ya kan sudah dipenggal. Kemudian dibangkitkan. Ya kan berarti tubuh tanpa kepala. Ya toh? Nah, itu kan serem, saudara. Apa kayak gitu memerintah dalam kerajaan 1000 tahun? Waduh. Nah, itu apa bedanya dengan Halloween? Mengerikan, begitu kan? Dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, ada orang-orang yang bangkit tanpa kepala, atau kepalanya dibawa begitu, saudara. Ya, dibawa begitu, tanpa kepala, begini, kepalanya dibawa begini. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Lah kan serem sekali gitu, saudara. Enggak begitu. Jadi kalau sudah dibangkitkan tuh pakai tubuh apa? Ya tubuh kemuliaan. Gitu, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Pakai tubuh kemuliaan bisa jatuh dalam dosa tidak? Ya tidak. Saya bisa lihat dalam tubuh kemuliaan itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Saya bisa lihat. Kalau dalam tubuh kemuliaan bisa kawin dan dikawinkan, itu masalah besar. Itu masalah besar. Mengapa? Itulah cita-citanya si undur-undur. Seberang itu Pak, seberang. Ya, itu cita-citanya si undur-undur. Di kemudian hari dia masih bisa kawin bahkan sampai 70-72 bidadari. Itu undur-undur gitu loh. Ya kan, jadi setelah pakai tubuh kemuliaan tidak mungkin jatuh lagi dalam dosa. Tidak mungkin. Udah pasti. Ya, dan dibangkitkan tidak mungkin kepalanya terpisah dengan tubuhnya. Serem. Ya kan, dan mereka memerintah. Ya, bersama Yesua lagi. Aneh kan? Ya kan? Jadi dalam hal ini itu bukan cerita mengenai harpazo. Ya, tapi masuk dalam kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu gara-gara mempertahankan imannya, ya, untuk tidak menerima tanda, untuk tidak menyembah binatang, ya, dan mereka itu masuk kategori meterai kelima yang tertinggal harpazo, mereka harus bangkit. Itulah kebangkitan, karena itu angka 7 adalah angka kebangkitan. Mau bangkitnya 2000 tahun yang lalu, mau bangkitnya nanti, kerajaan 1000 tahun, pokoknya angka 7 bangkit. Saya bisa lihat di situ. Ya, tapi jangan mengharap yang dibangkitkan di Wahyu 20 itu menerima lenan halus. Saudara pasti ngerti maksud saya. Mereka hanya memerintah, ya memerintah. Begitu loh. Tapi tetap levelnya beda. Jubah putih. Ya, pakai jubah putih dan apa? Pakai Memegang pelepah kurma. pakai daun palem. Malam. Bayangin saudara, 1000 tahun megang daun palem terus. Ya. Bahasa Timur Tengahnya itu jarem, tahun jarem. Ya, jarem. 1000 tahun. Jarem. Bukan kesemutan lagi, lebih dari kesemutan, jarem kayak gini. Ya, megang gini terus 1000 tahun. Ya saya nggak tahu ya, tapi kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas kan dikasih apa itu namanya? Daun palem. Saudara dan saya nggak dapat daun palem.
Kepingin daun palem, petik sendiri. Ya, saudara dan saya nggak pakai daun palem, tapi saudara dan saya dikasih crown, mahkota. Enak kan? Iya kan, dikasih mahkota. Mahkotanya di kepala, nah tangan saudara buat aktivitas untuk mencipta. Jadi semain kan nggak nganggur, mencipta. Iya kan? Jadi nggak megangin daun palem terus begitu, enggak. Iya kan? Kasih mahkota, mencipta. Nah, itulah level yang luar biasa mempelai Yesus Masih. Oke, saya lanjutkan sedikit. Pattern atau pola angka 2 dan angka 3. Ya, pola angka 2 dan angka 3. Kalau sudah lihat pola angka 2, angka 3 ini, nah ini dia. Ayatnya ada di dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2. Silakan Brother Reno. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Marilah kita kembali kepada Yahweh, sebab Dia telah mencabik, tetapi Dia yang akan menyembuhkan. Dia telah menghantam, tetapi Dia yang akan membalut. 2. Setelah 2 hari, Dia akan membangkitkan kita. Pada hari yang ketiga, Dia akan mengangkat kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Iya, terima kasih. Nah, saudara perhatikan, kan tadi di atas saya jelaskan bahwa fondasi pola waktunya Bapak Yahweh itu 1 putaran Sabat. Ya, 1 putaran Sabat, yaitu mulai hari pertama sampai hari ke-7. Nah, kalau ayat ini diambil mentah-mentah, ini pertanyaannya begini. Ini hari kedua, ya, dikatakan gini kan, setelah 2 hari, Dia akan membangkitkan kita, pada hari yang ketiga, Dia akan mengangkat kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Hari ketiga ini harinya yang mana? Hari Selasa, hari ketiga, hari Rabu, hari keempat. Karena kalau misalnya ya, setelah 2 hari itu dihitung dari hari Minggu, maka akan jatuh di hari Selasa, bukan? Betul kan? Kalau hari Senin, maka jatuhnya 2 hari kemudian, ya, jatuhnya hari apa itu? Hari Kamis, ya. Mohon maaf, kalau Minggu hari Rabu. Jadi ini harinya yang mana ini? Hari keempat, hari kelima, hari keenam, atau hari ketujuh? Ya nggak jelas. Nah, tapi kalau kita bisa perhatikan, yang mikro ini disandingkan dengan yang makro, maka kita akan bisa lihat. Hari pertama itu adalah 1000 tahun pertama. Hari kedua adalah 1000 tahun kedua. Hari ketiga adalah 1000 tahun ketiga. Hari keempat adalah 1000 tahun keempat. Hari kelima, Kamis, itu 1000 tahun kelima. Hari keenam, Jumat, itu adalah 1000 tahun yang keenam. Dan hari Sabtu, Syabat, hari ke-7, itu adalah 1000 tahun yang ke-7. Ya, ini kuncinya di sini. Nah, kalau kita perhatikan, ayat itu mengatakan setelah 2 hari, Yahweh akan membangkitkan kita. Kita ini siapa? Nah, banyak yang ngomong, kita ini Kristen, ngawur. Ini Israel. Ini Hosea, ini Nabi Israel. Kristen mah belum ada. Ini Israel bicara mengenai kita. Dan Dia itu siapa? Dia itu adalah Bapa Yahweh. Dan pada hari ketiga, Dia, Yahweh, akan mengangkat kita dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi Israel akan hidup di hadapan Bapa Yahweh pada hari yang ketiga. Kita akan tracking satu persatu. Israel itu muncul setelah Abraham. Jadi sebelum Abraham tidak ada Israel. Jadi di titik ini, di panah ini, Israel baru lahir. Betul kan? Ya, mana mungkin Israel lahirnya sebelum Abraham. Lawang yang Israel itu adalah cucunya Abraham. Ya kan? Jadi kita harus paham ya kronologinya. Kemudian, di titik ini, 1000 tahun yang keempat, apa yang terjadi dengan Israel? Ini adalah masa raja-raja Israel. Kemudian, di pertengahannya, apa yang terjadi dengan Israel? Disinilah Israel pada masa pembuangan. Dan kemudian, bagaimana yang di sini? Di akhir daripada 1000 tahun keempat, di sini Israel dikuasai oleh kaisar-kaisar dunia, yang saat itu dikuasai oleh Romawi. Apa yang terjadi dengan Israel setelah ini?
setelah Israel dikuasai kaisar-kaisar dunia, terutama pada saat peristiwa penyaliban Yeshua HaMashiach. Apa yang terjadi setelah peristiwa ini? Yang terjadi adalah di sini ada satu titik kritikal, yaitu mereka menolak Yeshua secara nation. Secara nasional mereka menolak Yeshua dengan mengatakan satu kalimat, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Itulah yang terjadi saat Yeshua dihakimi oleh Pilatus. Dan apa yang terjadi setelah itu? Nasib Israel. Selama 2000 tahun, Israel terbuang di seluruh dunia. Tidak ada Israel. Ya, tidak ada Israel. Dan kemudian inilah yang disebut sebagai hari ketiga, kerajaan Israel. Jadi 2 hari itu adalah 2000 tahun setelah apa? Setelah satu peristiwa, yaitu dimulainya mereka secara nasional menolak Yeshua HaMashiach dengan mengatakan biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Pilatus mengatakan, aku cuci tangan, kamu yang tanggung darahnya. Begitu. Darah orang yang tidak bersalah. Ya, dan mereka berkata, aku yang nanggung. Ya sudah, tanggungan Israel nanggung. Ya, sampai hari ini belum selesai. Ya, belum selesai. Dan ini akan selesainya kapan? Yaitu masa anti Hamasiyah. Setelah masa anti Hamasiyah. Dan ini waktunya 2 hari. Inilah yang dimaksud sebagai setelah 2 hari. Dan pada hari ketiga, Israel akan hidup di hadapan Yahweh. Betul kan? Jadi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Bukan kerajaan Kristen. Bukan kerajaan duniawi. Apalagi kerajaannya undur-undur. Bukan. Ya, bukan sama sekali. Jangan pernah mimpi. Jadi hari ketiga kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan Israel. Ya. Dan leadernya, kepalanya adalah Yeshua HaMashiach, kepala yang dimahkotai. Saya bisa lihat? Ya, jadi di sinilah setelah 2 hari, hari ketiga inilah Israel. Nah, kemudian pattern angka 2 dan angka 3 ini juga ada di dalam Lukas 10 ayat 35 dan Matius 2 ayat 2. Silakan Brother Reno. Lukas 10 ayat 35. Keesokan harinya, ia mengambil 2 dinar dan menyerahkan orang itu kepada pengurus penginapan dan berkata, rawatlah dia, dan jika engkau belanjakan lebih daripada itu, aku akan membayar gantinya kepadamu pada waktu aku kembali. Matius 20 ayat 2. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ya, terima kasih. Jadi 1 dinar itu sama dengan 1 hari. 2 dinar itu sama dengan 2 hari. 1 hari di hadapan Bapak Yahweh 1000 tahun. 2 hari sama dengan 2000 tahun. Jadi 2 dinar adalah kode untuk 2000 tahun. Waktu kembali itu adalah setelah 2 hari. Yaitu hari ketiga. Kerajaan 1000 tahun. Yeshua akan kembali. Kemudian, Lukas 13 ayat 32. Ini perkataan Yeshua. Silakan Brother Reno. Lukas 13 ayat 32. Dan dia berkata kepada mereka, seraya pergi, katakanlah kepada serigala itu, lihatlah aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan hari ini dan esok, dan pada hari ketiga aku akan menyelesaikannya. Iya, saya bisa lihat. Hari ini dan besok itu sama dengan 2 hari. Ya betul, pasti lah hari ini dan besok 3 hari ya, saudara berarti nggak lulus matematika saudara. Ya kan, hari ini dan besok itu adalah 2 hari. Ya, hari ini dan besok itu adalah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, aku akan menyelesaikannya. Ya. Hari ini dan besok aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan. Hari yang ketiga, dia selesai. Ini kode yang sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Ya. Di mana Yeshua secara spesifik
mempersiapkan saudara dan saya yang ada di ruang kudus. Lihat tabut. Kalau kamu lihat tabut, hitung jaraknya. 2000. Saudara perhatikan, mungkin saudara bertanya-tanya, di dalam kitab Lukas tadi. Loh iya, itu kalau 2 hari, 3 hari. Kalau memang itu maksudnya. Itu tadi Lukas berapa? Lukas 13 ya. Ayat berapa tadi? Ayat 32. Coba Brother Heno buka Lukas 13 ayat 33. Lukas 13 ayat 33. Lukas 13 ayat 33 Ya. berbunyi, maka sudah seharusnya hari ini dan esok dan hari berikutnya aku melanjutkannya, karena tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat. Hari ini, esok, dan hari berikutnya, aku akan lanjut perjalananku. Berarti di sini ada 2 kalimat, hari ini dan besok. Dengan 2 makna. Yang pertama, yang ayat 33 itu akan berbicara mengenai profetik 2000 tahun. Tapi yang 33 itu bicara keseharian Yesua saat itu. Karena Yesus berkata, karena itu aku harus melanjutkannya hari ini, esok, dan hari berikutnya. Saya bisa lihat dia harus lanjut. Karena belum dibunuh di Yerusalem. Belum dibunuh. Sebab tidaklah mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Harus dikasih vonisnya itu di Yerusalem. Di daerahnya Yerusalem. Yesua mati di daerah Yerusalem. Saya bisa lihat, inilah suatu kode. Kapan berlakunya ayat yang 32. Hari ini dan besok aku usir setan, aku mengadakan penyembuhan. Hari 3 selesai. Kapan waktunya? Yaitu saat nabi itu di Yerusalem. Saya bisa lihat, saat dia dibunuh di Yerusalem, disitulah ayat 32 mulai terus berjalan. Hari ini dan besok aku akan usir setan dan menyembuhkan yang sakit. Dan hari ketiga rampung, selesai. Ya, selesai. Jadi hari ketiga kerajaan 1000 tahun nggak ada yang cacat. Lawang yang mati aja mati bayi aja nggak ada kok. Ya saya kan sudah ngomong. Tidak ada bayi yang baru lahir mati, nggak ada. Ya kan? Kalau sampai dia mati, usianya belum mencapai 100, nah itu karena nggak belajar Torah. Karena nggak belajar Torah. Saya bisa lihat. Jadi kalau sampai dilahirkan, kemudian orang tuanya lalai, nggak ngajari Torah, dan kemudian dikasih waktu sampai 100 tahun, ya, dan orang ini anti Torah, sudah dibantai, ya. Saya bisa lihat. Jadi dilakukan seperti Makabri, the hammer. Ya, the hammer, pakai palu. Itu tangannya Ibu Endang itu sudah gatel itu. Ya kan? Kepro aja sudah, kepro aja itu dah. Ya. Kepro aja tuh. Enggak usah lama-lama, so. Ya. Siapa yang melanggar Torah dalam kerajaan 1000 tahun, aku punya kuasa. Kepro saja itu. Ya. Sudah enggak usah hidup lagi karena sudah melanggar Torah. Saya bisa lihat di situ. Jadi kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel, kepalanya Yeshua HaMashiach, rajanya Yeshua HaMashiach, dan prinsipnya adalah Torah. Ya kan? Nggak ada kata lupa, nggak ada di situ. Semua sudah tertulis di situ. Nggak sunat, wah bahaya saudara. Disunat kepalanya. Ya, nggak mau sunat, sunat kepalanya, habis sekalian. Saya bisa lihat, mau pilih mana? Ya, orang tuanya lupa nyunat, wah dia dapat masalah. Pasti nggak sampai 100 tahun.
Pasti sudah nggak sampai 100 tahun. Pasti mati, saudara. Ya, karena Torah bilang kamu harus sunat. Begitu, ya kan? Jadi salah paham di sini. Ya, jadi inilah pattern yang kembali terus ke pola angka 7. Sains. Pola angka 7. Mau pakai pattern 6 dan 7, 6 plus 1, 7, ada. Mau pakai 2 dan 3, ada. Mau pakai 4 dan 7, juga ada. Ya, pola angka 2 juga ada. 2000. Sudah bisa lihat, semuanya kembali di satu titik. Dan semuanya match. Match semua. Kalau yang pertama saja 100% match. Klop persis. Bagaimana yang kedua? Padahal untuk yang pertama nih ya, kedatangan yang pertama, itu profesinya jauh lebih banyak dari yang kedua. Jauh lebih banyak. Kalau kira-kira 100%-an begitu, untuk yang pertama itu 75%. Profesinya di situ. Jadi untuk yang kedua tinggal 25%. Kalau 75% ini digenapkan secara presisi, masa yang 25% ini meleset? Tidak bisa lihat. Kalau yang pertama ini presisi. Presisinya apa? Tidak ada satu tulang yang dipatahkan. Tanggalnya harus 14 Nisan. Saya bisa lihat. Dan pada saat disalibkan, dia dihitung seperti orang-orang penjahat. Betul kan? Kanan kirinya penjahat. Kemudian jubahnya dibuang, undi, karena tidak bisa disobek. Saudara bisa lihat, satu tenunan. Kemudian dia berkata, di saat disalibkan dia berkata, aku haus. Saya bisa lihat. Kemudian ya dikatakan apa itu namanya? Pakunya 4. Ya, penyalipannya 4, pakunya 4. Kemudian dikasih tahu bahwa dia dikhianati. Betul kan? Ya. Teman mengangkat tumitnya, teman yang itu, yang dekat dengan dia. Presisi semuanya. Presisi semuanya. 75% presisi. Bagaimana yang 25%? Nah ini, setan ini lagi ublek-ublek. Tahu ublek-ublek? Ya, itu bahasa Korea Utara. Ublek-ublek. Di ublek-ublek. Ya di apa itu namanya? Di apa? Kobok-kobok, Pak. Nah, itu tetangganya. Itu Korea Selatan itu. Ini ublek-ublek itu Korea Utara, obok-obok itu Korea Selatan. Itu apa itu? Ya, itu belum masuk bahasa Indonesia itu. Di apa itu ya? Di Diadu. Nah, itu baru jelas ya. Google Translate-nya jalan. Diaduk-aduk. Setan tuh ngaduk-ngaduk yang 25%. Supaya orang nggak percaya. Supaya orang berkata meleset begitu. Ini yang 25% diudek-udek sama dia. Saya bisa lihat. Dibuat ragu-ragu semua. Berkata, nggak ada yang tahu hari dan saatnya. Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak, malaikat-malaikat tidak, apalagi manusia. Saya bisa lihat, nggak ada yang tahu. Jadi diaduk pakai itu. Nggak usah tahu kapan kerajaan Israel akan dipulihkan. Itu digede-gedein. Pakai apa itu namanya? Itu Pak Jaka itu pinter itu. Pakai apa itu namanya? Burung gagak. Hoak, begitu. Ya kan? Hoak, gitu. Ya kan? Itu kan burung gagak itu kan kalau teriak-teriak kan hoak, gitu ya. Dia utek-utek, saudara. Nggak ada yang percaya.
masih lama. Ya, masih lama. Ya, masih lama buat kamu, bukan buat saya. Ya, saudara pilih sendiri. Mau masih lama atau sudah dekat. Ya, jadi kalau yang 75% itu presisi. Presisi. Ya, kelahirannya diberitahukan di Bethlehem, diberitahukan harus pindah ke Mesir, dari Mesir ku panggil anakku, diberitahukan presisi semuanya, nggak ada satu yang meleset, nggak ada satu yang meleset, tapi setan bermain yang di 25%. Ini meleset, ini meleset, udahlah meleset, ya, nanti akan ada yang namanya Indonesia Emas 2045. Ya, 45 ya, betul ya? Iya, ya, 45 ya, 1945 ya, ya betul. Saya lali sampean, lupa sampean. Ya kan, 2045. Indonesia Emas. Ya kan? Nah, ini kan diubek-ubek ini. Jangan percaya, ada project 2050. Ya kan? Ada project 2100, Star Trek, perjalanan luar angkasa, Mars, dan sebagainya. Diublek-ublek sama Hollywood dan Bollywood. Curang-curang. Saya bisa lihat, diudek-udek nak karu-karuan. Sehingga semua orang ragu-ragu. Dan diputar balik hoaknya. Pelayanan mewah berani menyatakan tidak lama lagi. Hoak. Begitu kan? Ya kan? Jangan dipotong. Ya, motong duso. Ya, sudah bisa lihat. Diputar balik, dikacau balokan. Padahal waktunya sudah sangat singkat. Orang dibuat berpikir, oh masih ada jangka panjang. Bisnis masih tetap berjalan. Begini, begitu. Nggak tahunya. Begitu kejadian. Ya. Yang sedang memutar blender. Yang satu hilang, yang satu ditinggal. Ya, betul blender kan? Ya kan batu kilangan kan dulu. Sekarang kan tidak ada batu kilangan. Saudara mau pakai batu kilangan. Setengah mati, saudara. Betul kan? Saudara mau pakai batu kilangan. Waduh. Primitif. Kembali lagi itu. Ya, zamannya koteka itu. Ya kan? Itu kan batu kilangan itu. Ya kan? Mengerikan di situ. Saudara punya blender, ya pakai blender. Ya kan? Nah, di situ jadi harus diganti. Ya. Bukan mengganti firman, ya, mengganti maknanya saja. Kalau dua orang sedang memutar blender, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Nah, ini dia. Yang ditinggal silakan teriak-teriak. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Besok kita lanjutkan di seri yang kedua. 2030 atau 33 2033. Bapak Yahweh memberkati.